tuh nenek mencoba berinteraksi sama bini gue. Jadi gue ngeliat di menit ke 17-18 gitu, dari menit 50 lah. Tuh bini gue tuh udah naik atu kok, aduh gini nih. Buset. Ini, terus mukanya udah agak beda, gue langsung asam lambung gue naik tuh di situ. Udah gak pernah kamu, tiba-tiba kamu gara-gara ngeliat bini gue begitu. Dan itu gue ngomong, aduh cari co-host lain kali ya, jangan gue draining gue ngerasanya. Energi gue tuh habis loh. Gitu, energi gue tuh habis tuh. Kayak lu berdua lah ngadepin Wancoy, pasti habis energi. Masa gue setan. Iya. Pak Wendy. Jelas. Wendy. Gawat. Main sini dia. Yoi. Satu fun fact. Soal dia? Iya. Street artis. Wah, enggak lah. Artis itu. Jujur. Gue. Ya. Fake ing. Apa lu fakta? Fakta tentang Wendy apa lu? Yang real. Ah, enggak, jangan yang rare dong. Iya, fakta aja, bilang gua ngerel. Iya, apa? Gambar di rumah Haji Andre. Standar. Jangan lu standar. Biar lo mereknya boleh. Ya beda itu mau standar loh, gambar di Standar rumah. semuanya bisa udah Udah tahu itu mah. Fake ing kan nggak semua apa yang penonton TV lu tahu kan? Fake ing shit. Tapi masalah beliau mukanya awet muda ya dari dulu Awal. Salah. Nggak ada yang berubah dari Wendy. Sama seperti Indomie mie goreng, nggak ada yang berubah rasanya. Bener. Dari lu enak banget di sini. Mie-nya kenyal, tambah telur ceplok makin gurih. Gawat. Ih, aromanya sadis banget. Dari dimasaknya udah ngiler tadi kita. Waduh, enak. Sampai sekarang nggak berubah, Coy. Betul. Iya. Nih Dapetinnya juga gampang dulu. Emang di mana sih, Coy? Gampang pokoknya lo tinggal keluar rumah, tengok kiri, tengok kanan, ada mini or big market atau warung-warung tradisional. Di situ ada. Cuma ada yang membedakan, di sini ada paket yang namanya 5 in 1 Dul. Yang cuma ada di minimarket dan supermarket. Gitu. Ini bulan Ramadan nikmat banget nih makan ini. Iya, emang. Nikmatnya Ramadan bareng Indomie. Selalu. Makasih lo Pak Wen, lo udah datang Pak Wen lo. Sama-sama dong. Tadi kita pas awal-awal tadi Pak Wendy datang bininya gini. Kan gue nggak tahu, Wen gue nggak tahu. Kenapa nih? Gue pikirnya positif. Desain interior. Iya. Ngeliat sudut. Wah, desain interior nih. apa ahli feng shui ya. Iya, desain interior nih kayaknya gini. Ada yang tinggal di sini ya? Gimana ini maksudnya? Yang nginep atau gimana? Penunggu ada di sini. Wancoy, di sudut mana? Si berani. Pas lihat Wancoy langsung gini. Bininya ini pas lihat Wancoy gini. Lucifer. Lu udah maksimal banget tuh. Udah dimen jatuhnya. Ngeri udah dimen. Wanda aja. Tapi nggak pernah nanya loh bini gua masuk. Kalau nemenin gua syuting terus Kayak gitu. langsung kayak tadi tuh nggak pernah loh, Far. Baru tadi berarti kuat banget energinya di sini. Jujur. Sampai puyeng kenapa? Ya itu. Berarti gesekannya kuat banget. Ada yang coba masuk.
ke rekening gua. Nah, itu kan Bukan. ya ada biasa kalau kayak gitu ada yang coba masuk. Karena gesekan, karena kan bini gua kan wangi nih. Kalau kata orang tuh istilahnya wangi. Dia tuh ngundang, dia tuh kalau kemana-mana tuh pasti yang di area-area dia datengin tuh kalau ada pasti dia akan coba gesekan sama bini gue gitu. Makanya gue juga kaget. Biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh gue yang suka iseng nanya. Oh, lu tahu udah hafal nih gerak-gerik dia nih. Dia nggak ngomong. Nggak ngomong, pasti gue nanya dulu tuh. Ada ya? Karena gue nggak sekali dua kali jalan sama bini gue yang di mall siang atau jalan kemana gitu yang menurut kita aman nih, Ustaz. Tiba-tiba pandangan dia tiba-tiba ke arah yang kita nggak pikirin aja tuh, wah ada sesuatu nih gitu. Kalau tiba-tiba dia sampai bahas duluan, Berarti banyak sini. Banyak dan gede. karena teman-temanan nggak pernah bahas. Iya, nggak pernah. Tiba-tiba nanya sama gue langsung. Apa dulu nih? Tunggu nih. Di kamar mandi ada cewek. Wow. Ada jujur tadi bilang. Gak lama, pas bininya Wendy ngomong, Bibi udah dateng. Bedur semalam tidur studio digangguin mana kecil. Dar. Tapi jujur lu nikah kan udah lama, pacaran juga. Ada takutnya gak? Kalau dia gitu, ada kayak Sebenarnya gue bukan takut setannya ya. mungkin. Tapi yang paling gue takutin itu sebenarnya efek dari gesekannya itu sih, teman-teman, Ustaz. Jadi ke bini lu, efek ke bini lu. Yes, gitu. Jadi awal gue pacaran tuh gue udah tahu kalau misalkan bini gue tuh punya kemampuan di situ gitu, bisa melihat, bisa. Kalau gue nggak tahu komunikasi bisa atau enggak ya, tapi kayaknya bisa gitu. Tapi bukan yang menyampaikan, Ustaz. Tapi kayak mungkin dia melihat sosoknya kayak gimana. Bini gue tuh cuma kayak merasakan sepertinya apa yang dirasain sama sosok ini gitu, entah sedihnya, entah bahagia, entah apapun itu gitu. Nah dari pacaran tuh, terus menikah, nggak sekali dua kali yang kayak di rumah dia sih cerita gitu ngelihat sosok-sosok, misalkan di kolam renang, di tengah kolam renang ada yang ngambang, cowok, tapi di dasar. Bukan di atas tapi di dasar gitu. Terus banyak lah anak-anak gue juga sedikit banyaknya kayaknya nurun, terutama yang cowok nih sekarang. Kalau yang cewek awal-awal doang hilang. terus kayaknya dia lumayan keganggu dan takut. Kalau yang cowok dari takut sampai ada nerima dan santai gitu. Kalau bini gue sih bisa drain energi ya bini lu banget, ya kan? Banget. Itu banget. Gue rasain, gue ada podcast horor nih namanya Menjelma. Iya tuh. Itu gue sampai ngomong episode kemarin tuh, terakhir episode siapa ya? Oh ada YouTuber. Dia bilang penontonnya dia selalu bilang ada sosok nenek di badan di sebelahnya dia, pokoknya yang mendampingi dia gitu. Nah pas syuting kemarin tuh nenek mencoba berinteraksi sama bini gue. Jadi gue ngeliat di menit ke 17-18 gitu, dari menit 50 lah. Tuh bini gue tuh udah naik atu kok, udah gini nih. Buset. Ini, terus mukanya udah agak beda, gue langsung asam lambung gue naik tuh di situ. Udah gak pernah kamu, tiba-tiba kamu gara-gara ngeliat bini gue begitu. Dan itu gue ngomong, aduh cari co-host lain kali ya, jangan gue draining gue ngerasanya. Energi gue tuh habis loh. Iya. Gitu, energi gue tuh habis tuh. Kayak lu berdua lah ngadepin Wancoy, pasti habis energi. Masa gue setan. Iya. Ya kan maksudnya kadang-kadang kita ngadepin sesuatu yang nggak biasanya tuh kan pasti butuh effort kan. Iya, Apalagi bini gue gitu. Tapi bagusnya istri Bang Wendy dikasih punya kemampuan kayak gitu. Bagusnya orang baik. Kalau orang yang nggak beres diduitin tuh orang punya kemampuan begitu. Oh gitu ya? Iya, telak. Kayak buat nyari duit, buat nepu-nepu orang kayak gitu. Itu kejadian Ustadz dulu. Udah pernah cerita di beberapa tempat, tapi ini gua ringkasin. Pernah ada yang iseng dulu ngirim. Terus tiba-tiba
ada salah satu orang di rumah gue, apa namanya, dia bantuin gue untuk nyari orang pinter, ya kan, nyari orang pinter. Nah, terus dia tahu karena gue takut, sama dia malah dimanfaatin Ustadz. Jadi lu tahu, dia cari ular, dia lepas di rumah gue. Buset. Biar gue takut, gue mikir, biar gue takut bener, terus gue mikirnya, Yang wah enggak. ada yang ngirim nih. Terus pakai jasa dia. Pakai jasa dia panggil orang pinter, ntar dia dapet tuh dari orang pinter itu. Kan gua kasih duit, nah ntar dia dapet tuh potongan. Kan anjing gue bilang. Gila itu gila. Ketahuannya gimana? Pas gua berhentiin dia karena satu alasan gitu. Nggak lama satpam yang kerja di rumah gue cerita. Si ini Pak yang naruh ular, dia nyari ular taruh di rumah. Ah, lu taruh di mana? Di sepatu anak gue. Gila gue bilang. Gila anjir. Tuh, ya udahlah gue bilang, udahlah. Biarin deh orang mau jatah sama gue nggak mau balas-balas segala macam deh gitu. Ya untungnya sih gitu Ustaz. Iya, benar, untungnya baik. Ya, Masa nggak alhamdulillah. digunain? Sebenarnya orang-orang yang dikasih kemampuan gitu kan sebenarnya ujian juga dari Allah. Nah, benar Ustaz. Ada orang yang dia merasa ya bisa buat nolong orang, oke. Ada yang dia nggak nyaman sebenarnya, tapi kayak seperti takdir, dia harus jalanin takdir. Ya begini terus gua harus gimana gitu. Kayak takdir gitu. Nah, kalau saya sebagai suaminya bagaimana tuh? Harus menerima itu juga berarti ya? Iya emang udah takdirnya bang. Ya maksudnya yang penting selama ini kan nggak ngeganggu kehidupan, maksudnya kayak Iya. masa nggak ngaruh sampai ke psikologis dan kesehatan bang, nggak kan? Enggak. Ya udah, oke. Iya, keganggunya paling misalkan kayak dulu juga kita sempat dia yang mau kan. Dia tuh emang punya ketertarikan lah dengan hal-hal kayak gini gitu. Sampai akhirnya kita pernah ada penelusuran Pak Ustadz, sempat penelusuran ya ke daerah mana, ke rumah mana yang antah berantah segala macam. Menara Saida nggak? Wah, itu karena perizinannya susah. Oh susah. Kalau nggak susah mungkin kita juga nggak ke situ. Emang takut. Itu ngeri tuh. Itu katanya wah jenderal tuh kayak jenderal itu. Kalau dengar cerita ya itu jenderal banget itu. Itu yang pas itu sih berani banget. Nah, penelusuran lah kita tuh. Ambil satu waktu ada penelusuran deket rumah, dia ada kayak tanah gede gitu, nggak tahu berapa luasnya, ribuan meter lah. Ada rumah terbengkalai udah hancur. Sisanya tuh kebun-kebun gitu, jagung segala macam. Nah, di situ tuh ada patung dua yang kayak patung-patung singa loh. Jadi kayak di gerbang rumahnya gitu. Syuting tuh malam. Ya, gua kan emang nggak ngerasain apa-apa kan, nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngerasain, nggak bisa apapun gitu untuk area ini gitu. Besoknya bini gue cerita, itu yang patung itu ngikut Ustaz. Buset. Jadi bini gue tidurnya di sini nih, nah patungnya di sini nih. Gila. Duduk di paha dia ibaratnya gitu. Kayak ngeliatin bini gue gini loh. Kan kampret gue bilang. Buset. Nah kayak gitu-gitu tuh yang bikin gue bukan stres sih, kayak wah kasihan sama bini gue, tapi bini gue tertarik gitu. Gimana Ustaz? Iya benar. Tuh nggak diusir, hush. Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya sih gitu ya. Tapi Jok, kalau yang kelihatan tuh apa? Masuknya apa sih? Jin, setan. Iya, jin. Kayak misal kayak contoh patung aja itu kan, makanya kenapa kita dalam Islam itu kan nggak boleh melihara patung kan, patung makhluk hidup apalagi kayak gitu, karena setiap patung itu pasti biasanya dalamnya tuh ada setannya tuh. Dimasukin ya? Iya, pasti dia demen tempat bersembunyi, dan kayak tempat-tempat yang kosong gitu, memang tuh tempat tinggalnya jin. Lembab ya? Bahkan Nabi juga ngajarin kalau kita punya tulang-tulang sisa, itu kalau bisa taruh di pojok tuh buat makanannya jin. Tapi jin yang baik-baik gitu loh. Oh, tulang sisa itu. Tulang-tulang sisa itu makanannya jin. Oh gitu. Itu kenapa lu demen ke pojok, coy? Masa gue tulang. Masa di jin? Masa di jin? Dia jongkok kan. Lumayan nih tulang. Buat saya. Nengok mukanya hijau. Jangan ganggu dulu. Berarti kalau misalkan kita di rumah suka nemu tulang di pojokan tuh abis diisep-isep jin tuh. Iya, kering biasanya ya. itu makan. Oh, Iya. jadi kering kan? Itu makanan jin. Emang Nabi juga kasih tahu juga untuk menghormatin mereka juga. Makanya kalau misalkan contoh kita datang ke satu tempat, villa atau apa, tempat kasur, makanya kan harus dikibas 3 kali Bismillah gitu. Terus kalau datang ke rumah kosong, baca salamnya juga beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gitu bacanya. Iya, rumah kosong. Itu kalau kita baca itu, insya Allah pokoknya yang ngaco-ngaco, yang jahat-jahat bakal keluar tuh. Oke, itu Gitu. kayak bacaan tahiyat gitu ya. Benar. Ya lah, Gak ada baca kayak gitu.
Berarti kalau kita masuk rumah kosong tuh bacanya yang itu. Iya, harus Walaupun itu. kita keluar bawa TV. Katanya maling. Masa mau maling assalamualaikum. Ada loh, ada lah. Nih, kita nggak pernah tahu, Par. Ada, bahkan ada, misalkan ada bukan apa ya, bukan celentingan. Maksudnya ada orang yang ngomong misalnya gini, ada orang yang misalkan mau minum alkohol pun Bismillah dulu. Iya, Ada orang yang mau ngelakuin kejahatan, ya udah, Bismillah dulu, Bismillah dulu, karena mungkin kita nggak pernah tahu nih. Iya. Dia ngelakuin kejahatan, faktornya apa? Iya. Bisa jadi karena faktornya ekonomi. Ya bener-bener dia terpuruk banget, udahlah nggak bisa. Tapi dia tahu itu dosa, dia tahu itu salah. Mungkin buat nyimbangin kalian. Assalamualaikum. Apa mau ngambil TV Bismillah dulu. Bismillah. Kan pernah ada kejadian tuh yang terkenal, ada ulama Arab pernah cerita, ada orang kesurupan, akhirnya kan diobatin gitu, pas ngomong, si jinnya ngomong, lo kenapa kok bisa masuk ke orang ini? Gue tinggal di bawah pipa pembuangan tempat makan, apa itu, cuci piring. Wastafel. Dia nyiram air panas langsung mengganggu tempat tinggal gue, makanya gue gangguin dia. Makanya kan salah satu cara ngormatin gimana tempat tinggal itu, yang jin tuh kayak gitu, kita kalau misalkan buang air panas tuh jangan sembarangan. Air panas aja. Iya, dinetralin dulu air panasnya begitu. Tapi kan kalau Itu ulama dari Saudi tuh yang cerita tuh. Rata-rata ulama Saudi kan nggak percaya emang begitu-begituan tuh. Tapi dia cerita emang ini kejadian nyata. Jadi adamin dulu, coy, jangan langsung Iya, diserang jangan panas. langsung dibuang kayak begitu air panasnya, karena kayak Nabi ngargain jangan sampai kita tuh sama makhluk lain. Jangan kan makhluk yang nggak kelihatan gitu, sampai kayak semut aja. Iya. Jangan ngencing di lubang-lubang semut kayak gitu yang ada semutnya, nggak Ada boleh. banjir. Ya iyalah. Lu semut diadu, main aduan semut. Bako. Ngadunya nggak gini lagi, gini nih. Kayak Kayak biji karet. Iya. Tapi emang berarti emang ada adab ya gitu-gitu Ada ya. adabnya. Iya, Ya, iya. kita harus ngormatin juga. Kalau orang nggak percaya begitu, ada tuh di Mekah, lu datang aja, namanya Kampung Jin namanya. Jadi Kampung itu Jin? ada namanya Gua Kampung pernah Jin. googling tuh, pernah Itu googling. waktu Nggak ada yang pakai celana bahan ya? Denim, itu denim. Jeans. Jadi sekampung ngejahit. mari kita Kampung Jin, orang itu keringetan aja. Pada kampungnya ini dia di jeans. Mau cut bray apa yang gimana nih modelnya? Bedanya nih. Ada namanya. Jadi itu sejarahnya kan Nabi kan waktu itu pernah lagi sholat malam, lagi baca Al-Quran, jin-jin pada ngumpul. Itu pertama kali jin masuk Islam. Jadi denger ini kok ada manusia ngucapin apaan nih? Al-Quran pertama kali Nabi baca Al-Quran, akhirnya beriman. Nah, ada tuh di surat nomor 72 kan di Al-Quran, surat Al-Jin tuh diceritain di situ bahwa jin-jin itu dengerin Nabi dan dia ngasih tahu bahwa di antara kami ada yang memilih jalan yang lurus, ada juga milih yang jadi orang nggak beres gitu. Yang nggak beres itulah yang suka jail-jailin manusia Itu yang gitu. disebut setan. Iya, bener. Kalau Jin dan Jun? Nah, Sarul Gunawan dong. Sarul Gunawan dong. Selalu berdua dong. Selalu berdua. Saya jin dari Timur Tengah. Tapi yang ganggu itu justru yang setan. Iya, setan. Iblis. Ya itu dia. Nggak usah nunjuk, Dia- Par. Iblis gimana? Kalau iblis. Iblis tuh komandannya dia. Berarti gini lah, kalau kita bisa simpulin. Berarti semua itu jin ya? Iya. Semua itu jin. Semua itu jin. Yang jahat dibilang setan, Ah. iblis, setan merah, yang Iya, lain-lain gitu ya. benar. Yang Itu baik-baik setan. dibilang? Ya jin muslim. Oh gitu. Dia karena dia beriman, Berarti dia emang sholat nggak ada juga. setan ya? Dia sholat juga, makanya nggak sedikit kan cerita orang lagi sholat tiba-tiba ada tuh beberapa ulama cerita tiba-tiba dia baca Al-Fatihah ada ngucap amin di belakang. Ya itu dia tuh jin itu suka ikut sholat. Jin juga sholat Ada juga. masjid khusus Jin. Benar, masjid jin. Di Mekah. Iya, itu dia yang Kosong kan? sholat. Iya benar. Dan kampung itu emang terkenal. Ya orang boleh sholat di situ cuma Boleh. itu. Ya siapa aja gitu maksudnya ya. Ada. Iya. Oh. Baru tahu itu. Nah, gitu. Nah, Sama katanya bagus. kalau tahajud juga ya, kita suka jadi makmum ya mereka ya. Iya benar. Makanya kalau lagi sholat bisa di masjid sendirian niatnya imaman aja ya. Niatnya jadi Iya dong. imam gitu. Berarti beda niat dong ya jadinya ya? Iya, kalau niat sendiri ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dia mau ngikut sholat kan nggak apa-apa. Orang jin muslim kok baik. Kalau gitu. kalau tahajud biasa gitu, Wen.
Gue nengok belakang. Ayo rapatkan sampai semua. Wih keren. Rapatkan sampai semua ya. Jelas tadi lu curhat soal anjing gonggong di rumah sama istrinya Wendy. Dia bilang kalau di masjid dia tahajud dia sendiri gitu. Dia udah punya keberanian. Rapatkan. Udah rapat ya? Ya, pamit ya. Gak berani gue. gue aja. Kadang-kadang nih, Ustaz. Kadang-kadang kayak ada beraninya ya. Gue mau jujur aja. Ada beraninya, kadang-kadang ada takutnya juga nih. Oh, Ada gitu. isengnya juga ada gitu. Misalkan kalau lagi berani mah berani aja gitu, sholat. Misalkan dikasih rezeki, kebangun, sholat tahajud, berani tuh gitu. Begitu sekarang gara-gara bikin konten horor nih, jadi suges. Jadi kadang-kadang kalau sholat sendiri harus, misalkan jadi bini gue tidur di sini, gue di sini, kan ada celah gini ya, gue tidur, gue sholatnya di sini dah, biar ada yang ngeliatin gitu, ibaratnya gitu. Kalau sebelum santai-santai aja, karena itu kebayang, wah tiba-tiba ada makmum, amin, wah nggak ngerti sih gue harus gimana. Tapi ada ilmunya dari sahabat Nabi, kata Ibnu Abbas, saudara kalau kita ketemu ngelihat emang kita ini tiba-tiba ditakdirkan ngelihat kayak gitu, lawan, timpuk kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya mereka ketika menunjukkan kayak begitu bang, dia itu udah melanggar hukum yang dibuat di alam jin, dan dia tuh bisa dapat azab dari Allah gitu. Karena memperlihatkan. Iya, karena tuh pasti jin yang paling bener-bener paling degil banget dah orangnya dah gitu. Nah makanya kalau ngeliat kayak gitu suruh lawan, kata Ibnu Abbas begitu. Sambit aja gitu. Call out aja, call out lah. Tapi kalau misalkan bentukannya orang kan Nah, kita nggak tahu tuh. Iya, pokoknya intinya dia nggak bisa nyerupai orang lain lah gitu. Apalagi orang soleh tuh dia kayak nggak mungkin nyerupain. Oh berarti yang nyerupain yang biadab juga coy orangnya. Ah masa sih? Lebih di gua, di rumah gua yang lama 2 kali jinnya nyerupain bini gua, Ustadz. Ini percaya nggak percaya? Nyerupain bini gua. Yang pertama tuh kejadiannya di tempat mbak lagi setrika gitu. ART gua lagi nyetrika gitu sore-sore. Bini gua lewat tuh. Set. Pagi deh. Dia lewat gitu. Cuma lewat doang. Ditegur, kayak nggak nengok, terus udah lewat aja tuh. Nah habis itu ART gue nanya kan, ketemu bini gue, ibu ngapain tadi lewat di belakang? Lewat, saya tidur. Enggak, tadi ibu lewat di belakang. Tuh kejadian pertama tuh. Terus kejadian kedua, waktu teman-temannya pulang clubbing, kebetulan nginep di rumah kita tuh. Kita taruh di lantai 2 kan. Nah berapa orang, 3 orang apa 4 orang gitu tidur di satu kamar yang sama barengan, jam 2 atau jam 3 tuh tiba-tiba ada salah satu temennya cewek kebangun ngelihat bini gue lagi duduk kayak di pinggir tempat tidur. Tapi ngeliatin bukan ngeliatin, ya kayak ngeliatin temen-temennya tapi nggak ngadep langsung ke yang bangun. Iya. Terus ditanya, yuk ayo ngapain, yuk diem aja tuh. Ngeliat dong. Iya, nah terus kayak, jadi kayak dia tidur, mungkin dia lagi gini doang nih, tuh gitu. Gar. Ditanya, nggak jawab. Besoknya ditanya ke bini gua, lu ngapain semalam? Semalam? Iya, lu masuk ke kamar, ngeliatin kita pada tidur. Gua ajak ngobrol, diem aja lu. Wah, enggak, gua di kamar, gua tidur sama Wendy. Nah, itu kali itu gimana tuh? Ya bisa aja dia menyerupai orang lain, bisa menyerupai orang lain. Kalau ada juga orang yang ngomong gini, misalkan sebenarnya ada yang jagain rumah kita kan. Tiap rumah kan katanya ada, Ustadz. Iya benar. Ada yang baik jagain, ada yang kagak tuh. Nah yang jagain biasanya kadang-kadang suka nyerupain Si tuan rumah buat orang-orang yang mungkin satu punya niat buruk, Oh. kedua habis melakukan hal-hal yang kurang baik. Oke. Masuk Mungkin akal. jadi kayak negor aja. Negor. Gitu. Atau mungkin case-nya beda kali bininya karena emang dia udah punya dari kecil punya Kelebihan gitu skill ya. gift gitu tuh. Mungkin beda kali tuh case itu. Sama kayak gue pernah ngeliat gue. Ini ngeri nih. Gue pernah mau jalan kantor, naik motor, set, lah di warung ada gue. Dari derajat kali lu nggak satu kakak 7 ponakan. Ya, soalnya baju gue juga yang dipakai. Lah, Dia pernah cerita, dia belum lama. gila gue bilang.
Ini siapa? Akhirnya gue balik lagi ke rumah, gue pastiin ini gue nih. Ini gue, berarti bukan ada orang lain lagi. Ya, akhirnya udah. Kalau gue ini coy. Nah, gue baca-baca tuh kalau yang gue alamin tuh emang ada ininya, ada ilmunya. Jadi gue lagi tidur, gue ngimpi, kebangun ngeliat gue tidur. Sobat ialah hadir dalam senang dan suka. Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Iljannah kita berteman dalam dunia. Sobat Iljannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Oke. Coy, setelah gue pikir-pikir nih ya, biar jelas aja deh tujuan kita. Menurut gua, kita harus belajar sama orang Korea beneran. Maksud lo? Sintayong? Ah elah, Jungkook. Sintayong udah pulang. Iya. Gue baru inget kok. Gue ada temen Korea asli. Pokoknya opa banget tuh deh. Yang bener lu. Bener. Jadi dia itu tuh sebenarnya teman lama gue. Dia udah bertahun-tahun ada di sini. Bahasanya juga udah lancar. Pokoknya dia Korea banget deh. Langsung aja kita cabut samperin dia ya. Iya. Ya. Oke. Yuk. Opa. Apa kabar Opa? Annyeong. Baik Opa. Baik, sehat. Saya duduk Opa. Wancoy. Saya duduk Opa. Halo Pak. Halo, Annyeong. Coy, dari cara duduk sama auranya Korea gua akuin. Gue udah bilang nggak salah pilihan gue. Dia kan lama di sini soalnya. Iya. Opa, kenalin ini kawan saya Riko Opa. Riko. Rico. Iya, Riko Opa. 괜찮아요. Ada apa kalian datang ke rumah saya? Jadi gini Opa, kita berdua nih mau pindah ke Korea. Jujur perlu belajar bahasa dan budaya Korea. 진짜? Betul. 와, 괜찮아요. mau belajar bahasa Korea 삽니다. Iya. Sudah pas kalian belajar sama saya. Oke, kita mulai belajar pertama dulu berbahasa Korea, oke? Boleh. Oke. Dari ikuti saya sama-sama ya. 안녕하세요. 안녕하세요. 다이와. Bisa. ikuti sekali lagi. Iya. 안녕하세요. 안녕하세요. 다이와. bagus. Coba. 완전 sekarang. Saya Opa coba. 안녕하세요. Asal sateo. 씨발. jangan sate ya. Susah Opa, males udah. 씨발. baru pertama sudah malas. Nanti saya ngikut aja, sekalian saja, nggak apa-apa. Sekalian saja Siap. nanti. Iya. Oke. Ya. Kalau begitu, sekarang kita belajar ekspresi Korea. Ekspresi Korea, kalian harus tahu adalah dia diam misterius. Oke? Diam misterius. Dia misterius. Oke. Silakan dicoba sebenarnya. Dia misterius gimana? Misterius. Coba. Bukan begitu ekspresinya, masa begitu caranya anu? Bentar. Itu logatnya Makassar tadi. So itu tadi Korea aksen Gangnam. Kan dia gue bilang, dia tuh udah lama di sini, makanya kental banget udah. Oh iya. Percaya aja sama dia. Iya. Oke? Iya. Aigo, bagaimana cara mau ekspresi? Sekarang kita lanjut latihan dance saja. Boleh. Dance, oke? Opa. Oke? Siap Opa. Ayo kita latihan dance. Siap. Oke. Yuk. Nah, sekarang kita belajar dance dulu. Dance ini belum ada yang tahu. Oke Ini Opa. dance yang, Siap Opa. dance yang sangat baru. Let's go, Opa. Oke, siap. Ini
Gangnam Style kok. Kan? Hari tulang pasti bangga. Hari tulang bangga, Opa. Nih, Ayo, kiri, Opa. kanan, kiri, kanan. Nope. Ya, agak kaku Ayo, Daiwa. Latihan dance hari ini sudah selesai. Oke, annyeonghaseyo. Nah, sekarang sudah masuk waktu berbuka puasa. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan menu makanan yang spesial. Tapi sebelumnya minta maaf nih Opa. Emang Opa buka puasa juga? Opa Muslim? Alhamdulillah saya mualaf. Oh, Masya Allah. Jujur kalau ini saya baru tahu Opa. Iya, mualaf deh ternyata. Dari kapan ya? Jangan kemarin. Oh ya, kemarin. Iya, apa-apa. Oke, saya siapkan dulu ya. Alhamdulillah. Mari makan samnida. Makan dulu Pak ya. Iya, ini Indomie goreng yang bikin saya jatuh cinta sama Indonesia. Bisa aja Opa. Kita buka puasa dulu coy. Oh deh, gas dah. Ini menu favorit gue sepanjang masa, Indomie goreng. Gas. Ya, Indomie goreng itu Indonesia banget, Opa. Karena nih ya, terus terang, minyak kenyal, aromanya menghipnotis orang untuk menjadi lapar. Favorit sepanjang masa. Dan ini ada kemasan nikmatnya Ramadan bersama Indomie goreng 5 in 1. Nikmat rasanya. Apalagi tambahin telur ceplok, makin nikmat. Ya kan, Untuk Coy? urusan Indomie, Riko udah paling tahu Opa. Mungkin ini yang dinamain ambil nikmatnya Ramadan bareng Indomie. Ternyata beneran nikmat Opa. Bener. Betul nikmat. Betul. Iya. Saya mau ke Opa ngomongnya betul. Betul nikmat. Iya betul Opa. Enak banget. Enak ya Opa? Enak dan mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pai, Iya. kenalin temen kita dari Korea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Opa Dul. Dia tuh udah puluhan tahun di Indonesia. Masya Allah. Jadi kita berdua itu rencana untuk pengalaman kita yang lebih tinggi lagi mau belajar bahasa Korea gitu dong. Oke. Pantas saja dari tadi saya perhatikan dari jauh kalian ngedance keren sekali. Saya dukung kalian. 괜찮아 yo. Iya. Kali ini sukses tuh. Iya. Betul. Mudah-mudahan saya doakan kalian sukses di dunia K-pop. Insya Allah kalian akan menjadi the next Park Ji-sung. Amin. Tunggu sebentar samnida. Oke. Iya. Ayo, Kurung, kenapa Ki Mama? Tunggu saya dulu ada tamuku sebentar Kenapa main pun terus? Pulang aja itu sebentar. Manji, nanti aku transfer lagi ke rumah mana? Tunggu Mi. Iya Mama, tunggu Mi. Insya Allah pulang aja itu kalau ini lebaran kono. Ini lagi cari-cari dulu uang ini. Nanti baru kukirimkan Ki. Bentar. Itu sih bukan bahasa Korea. Curiga gua. Dia asli Korea itu kok. Kali aja Korea pedalaman kan ada. Nah baru kukirim kodonya. Fix. Makassar nih. Kenapa nak begini? Makassar. Dia the founder of pisang ijo. Yakin gua, bukan Korea. Kalau itu terus terang gue nggak tahu. Gagal lagi dong Gagal kita ke lagi, Korea. coy. Kalian sepertinya dibohongi lagi. Tapi tidak apa-apa. Punya mimpi itu bagus. Asalkan dibarengi sama ilmu. Iya. Biar tahu soal realita. Jangan gampang dibodohi.
Iya, iya, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, apes lagi Pai kita. Sahabatku Riko dan Wanda, tidak apa-apa. Yang terpenting, kalian mendapatkan pelajaran hari ini. Ya sudah, biar kalian tenang. Kebetulan saya mau ke masjid, mau salat tarawih. Kalian mau ikut? Sebenarnya mau ikut tapi belum mandi Dul, gue belum mandi ya kok. Sama. Ntar Nyusul deh, Pai, nyusul ya. Mandi sebentar deh. Ya. Tidak apa-apa. Ya, saya berangkat duluan ya. Iya, Dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak begitu? Sabar Ki. Kan juga kodong namanya merantau orang, belum piada uang. Tunggu Mi. Saya kirim, tunggu Mi. Saya kirimkan jaga kodong. Ada temanku di luar ini. Ada temanku di luar, tunggu. Bab kodong Mana semua anak-anak kayak gini? Tidak ada betul sekolahnya semua. Tidak bilang-bilang pulang. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. Gue tidur nih, mimpi gue. Oke. Gue lagi bangun, kayak bangun biasa. Tapi ngeliat gue tidur. Apa gitu nama mimpinya? Aduh, gue lupa deh. Lu kayak Poati berarti lu. Hah? Poati Putih gitu? gitu. Makanya gitu? dia kalau sekarang terakhir ketemu berapa kali tuh kalau ceritain itu nangis pasti tuh. Karena dia begitu takutnya ngadepin kondisi itu, Ustaz. Jadi kayak dia entah tertidur atau gimana, pokoknya dia kayak melayang tapi dia ngeliat diri dia. Kayak seakan-akan lagi dicabut rohnya udah meninggal gitu ya. Iya, tapi mimpi, gue mimpi. Kayak mimpi. Tapi gue bangun tuh. Wah, mimpi sih. Udah dia tidur lagi gitu. Tapi emang aneh sih ya. Kayak gitu. Lu pernah lihat, Ben? Langsung. Apa? Enggak. Gue pernah sekali. Lagi rep-rep kayak Pak Haji. Sini gue. Sekali Apa bentuknya? Pakai peci kayak Jojo gitu, dia kayak ngeliat Emang Jojo kali. Gue bangun kok. syuting. Lagi lulus Ramadan kok. Iya. Lulus Ramadan. Pernah gue sekali. Malam tuh, malam. Tapi kalau misteri gue waktu kecil dulu main sama abang-abangan gue suka dipanggil gini, Jo, lu mau lihat jin mata satu nggak? Waduh. Baru. Matanya begini apa begini? Atau suruh merem nih kan, suruh merem, dibuka celana. Kalau itu matahari itu kayaknya. Iya. Tapi emang beda banget sih kalau zaman dulu sama zaman sekarang ya. Zaman dulu gue kayaknya lebih sering tuh dapat model-modelan kayak begitu. Karena mungkin ya zaman dulu masih sepi kayak teknologi apa segala macam tuh. Jadi kita masih Gampang ada ke distract. Kalau sekarang nggak mau ke distract kan. Iya, betul. Kalau dulu kan apa-apa kita kaitin sama suatu gitu maksudnya. Betul. Banyak dengerin Mustang FM lo tiap malam Jumat. Ardan radio Ardan. Iya. Emang zaman berubah coy. Tapi seberubah-berubah zaman tuh rasa Indomie goreng tidak berubah. Emang selalu sama dari dulu sampai sekarang. Makanya kita selalu enjoy makan Indomie goreng. Betul. Mie-nya kenyang. Enggak. Benar. Kalau pas dimasak aromanya sampai hidung kita kebangun pas sahur kayak
ya teman-teman saya ini nggak puasa gitu. Sahur bangun Dokter udah bisa kebaca tuh. Iya, baru belum sahur aja udah puasa di dapur aja udah kebaca deh. Iya, mau tambah telur, mau tambahin cabai lagi terserah. Enggak, sesuai selera aja. Nggak ada yang berubah. Betul. Apalagi Ramadan sekarang kan makin nikmat. Bener. Bareng Indomie. Makin nikmat bareng ini. Iya. Coy. Apalagi ada yang paketan yang namanya 5 in 1 bisa dinikmati bareng teman-teman juga. Tapi dapatnya di mana ya? Kalau yang 5 in 1 terkhusus itu cuma bisa didapetin di minimarket, supermarket, atau lebih up-nya lagi big market. Oh, iya. Tapi kalau yang main di satuan, lo mau tinggal keluar rumah, tengok kiri kanan, ketemu warung, lo tanya aja pasti ada langsung di situ. Warung kecil juga Indomie goreng masih jual coy. Pasti. Iya, ada yang suka lewat lagi. Indomie goreng. Indomie. Ada. Indomie, makan Indomie. Beda ya. Beda. Oh, Indomie. Indomie. Minyak. Indomie. Indomie. Ada pendekanan. Oh. Indomie gorengku. Indomie. Bila si kecil panas. Aduh beda. Wah, itu di combo tuh. Iya. Tapi soal sepatu sih rare tuh ya. Iya. Rare sekarang ya. Itu lagi beda. Tapi rare loh. Lu Mangkal sekarang dia main di mangkal, dia nggak muter deh. Satu mangkal, satu depan eskalator mall. Biasanya Iya. gitu. Mau apa? Banyak beberapa Kagak. mall. Ada beberapa mall ada. Pacific Ada Place. coy. PIM 3. sama yang satu rare nih. Apa? Isi kapuk. Oh iya. Rare tuh. Soal Pak. Rare itu. Tambal penggorengan? Yang kayak besi-besi tembak. Kayak buntut robot. Nah, kalau zaman dulu emang kita suka ngeliat yang itu begitu ya. Kalau Oh, lawakan Gen Z. Bisa aja ember one tag. Dulu soalnya ada tukang wantek. Iya, ada. Ada tukang wantek keliling. kerja di sinetron tuh. Iya wantek. Wantek, oke. Wantek oke. Nah, itu Iya, tadi iya. Ramadan tahun ini kan banyak keberkahan bagi semua orang. Ya kan, termasuk Boys Ramadan. Kita alhamdulillah udah Pak Wendy udah mau ke sini. Di sibuk Ramadan. Gawat. Oh, Hidup di studio. Sehari 4 apa 5 sehari. Sahur pagi, buka. Lu kalau di rumah kan di atas. Setiap nyamperin emak gue, yang dilihat Wendy. Iya. Nyamperin emak gue, pasti yang di setel Wendy. Ada Wendy-nya mulu. Asli. Ini mendingan lu tanya sama lu deh. Kayaknya gua anak mak lu deh. Lu lagi numpang deh di rumah gua. Sebenarnya. Iya. Kronologi deh. Apa? Sahur. Nyampe studio jam berapa? Tayangan sahur. Kita mulainya yang dari sahur deh. Mulainya berarti dari Brownies dulu deh. Oh, pagi. Bangun jam 11. Nah. Kita berangkat setengah 12, kita live Brownies setengah 1 sampai jam 2. Jam 2 langsung pindah studio ke Trans 7, persiapan buat buka jam 4 sampai jam 6. Gar. Jam 6 selesai, kita istirahat, jam 7 jam setengah 8 kita syuting Lapor Pak. Selesai satu episode, istirahat, baru kita persiapan sahur tuh jam 12 jam 1 sampai jam setengah 5. Setengah 5 pulang ke rumah, sampai rumah jam 5. Tidur deh tuh sampai jam 11 gitu. Gitu aja. lagi? Gitu aja sebulan. Selama tuh. 30 hari. 30 hari selama aduh, udah 10 tahun lebih kayaknya. Iya dia. Gila. Kayaknya. Gila sih. Buat menjaga fitnya gimana tuh? Walau alam ya, Ustaz, kayak alhamdulillahnya justru dikasih rezekinya tuh itu sih kadang-kadang walaupun ilmu mencukupkan diri itu susah, kadang-kadang itu yang gue pakai sih Ustaz. Kayak mencukupkan diri, ngomongin rezeki itu nggak cuma masalah duit sih sebenarnya. Tapi ketika ternyata kita mampu sebulan penuh puasa tetap jalan,
kerja tetap jalan, itu juga rezeki menurut gue. Karena sehat tuh Bener. rezeki termahal tuh. Iya. Tahun lalu gue sakit. Oh ya? Pas Ramadan. Karena saking tolol. Kenapa? Gimana? Itu rame di media sosial karena seumur hidup gue dibawa pakai ambulans, Far. Kayak gue lihat dah. Nah, Ya, gue liat, rame gue tuh liat. karena istri gue yang upload. Jadi kejadian 2 kali tuh. Kejadian hari. Oh, yang gue DM lu. Dia. Iya, mah. Iya. Iya. Nah, Iya, awalnya iya. tuh kan gue ke psikiater, ke psikolog. Nah, gue tuh minum obat psikiater. Gue minumnya itu. Jadi kejadian 2 kali tuh, Selasa sama Jumat. Selasa sama Jumat kalau nggak salah. Selasa pagi habis sahur tuh udah selesai, acara udah selesai, belum azan. Biasa tuh, gue boker, terus gue, sebelumnya gue minum obat dulu. Gue minum obat 2 biji gitu. Nah, entah kenapa itu obat kayak di sini nih, nutup saluran pernapasan gue. Kayak, kok sakit ya, kok sesek ya, gue tahan. Terus kayak ngerasanya kayak ini obat nggak mau turun gitu, Nggak ketelen. akhirnya gue telepon bini gue gue dari Trans 7 gue baru nyampe High Scoop, gue telepon, sayang kayaknya ayah nggak puasa ya, ini gue jelasin ceritanya gini nih, ya udah buka aja, gue minum air putih, gue pikir itu bakal Turun. enggak, makin nyesek kan, anjir kenapa nih, gue langsung ke Mayapada, ke rumah sakit UGD dia bilang GERD, oke, dah jadi rawat. Akhirnya gue nggak puasa, tetap kerja tuh gue siangnya. Jumatnya kejadian lagi. Nah cuma ini gue merasanya lebih parah karena itu gue lagi, seingat gue lagi mau sholat subuh, itu gue baru sholat sunnah qobliyah, nggak bisa napas nih, makin kayak sakit banget sih. Kayak lu ngambilnya banyak, dapetnya dikit ya? Iya. Oh. Terus kayak berasanya gimana ya? Orang aja ngeliat gue, kenapa? Orang catering gitu kan, kenapa mas? Nggak tahu pak, sesek pak. Oh, ke rumah sakit. Udah, akhirnya gue, karena gue panik juga kali, gue ke rumah sakit. Gue pikir kalau ke Mayapada gue nggak kuat nih. Udah ke Medistra sampai sana dibilang GERD kan. Bilang GERD, disuruh dirawat. Gue bilang gue nggak mau. Ya udah, gue maunya di rumah sakit dekat rumah gue aja yang Mayapada itu. Ya udah, dibawa lah pakai ambulans. Nah, di videoin sama bini gue. Wah, itu juga kejadian udah mobilnya nyasar. Salah masuk tol. Ya Allah ya Karim. Aduh, gue udah di mobil, terus mobil gue ketabrak. Wah, ada aja itu mobil gue yang ngikutin mobil ambulannya ketabrak, ditabrak sama ibu-ibu apa gitu, pokoknya ketabrak aja. Tapi emang GERD. GERD, ternyata GERD. Ternyata gue panik, ternyata gue berarti lu parah ya? Itu parah banget. Itu gue dari situ. Nah, dirunut ternyata itu gua. Nah ini kadang-kadang kita punya mau tapi suka nggak mikir nih konsekuensinya. Jadi waktu itu emang gua lagi rajin olahraga, lagi rajin nge-gym. Lalu gua mikir pada saat bulan puasa ini gua nggak mau berhenti nge-gym. Jadi pas gua pulang kerja nih, gua jam 9 jam 10 gua nge-gym. Iya. Yang gua nggak sadar badan gua lelah, capek. Oh, lu nggak tahu. Gua nggak tahu. Nggak sadar lah ya. Nah, iya. Nah abis itu tuh baru tuh gue kan GERD terus kan parah. Iya. Sampai akhirnya gue berobat ke Singapura. Alhamdulillah dari situ sampai sekarang alhamdulillah membaik. Itu sampai sono juga nggak diapa-apain. Gue cuma cerita, dokter bisa bahasa Indonesia kan, orang sana kan. Gue cerita, kenapa kamu? Nah, udah. USG aman. Terus dia ngomong gini dong. Takut mati ya, digituin gue. Oh iya? Iya. Kamu takut mati ya? You're okay. Masalahnya bukan di sini, dia bilang. Di sini. Oh. Iya. Jadi masalahnya di sini ternyata. Selama ini Iya. mungkin itu sebenarnya nggak masalah, itu obat itu nggak masalah. Cuma gue panik, overthinking, mikirin. Tapi emang kalau banyak tuh dokter lambung suka nyaranin kan psikiater ya. Iya. Karena lambung kan otak kedua gitu. Iya, betul. Abis itu udah tuh. Jadi kalau ada misalkan minum obat nih, gara-gara itu gue parno tuh sekarang minum obat, suka merasa nggak ketelan gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ngerasain gitu lagi, oke, gue nggak kenapa-napa, ketelan ini aman-aman, udah gitu. Jadi sekarang kalau ada masalah dikit, gue cari sumbernya apa, gue selesain. Misalkan gue ada masalah sama lu, Far, ya kalau kita deket banget ya gue akan ngomong, Far,
kayaknya gue stres deh, Iya, gitu. iya, iya. Jadi gue harus ngebuang Ya, itunya tuh. negatifnya dikeluarin Negatifnya dulu. gue Iya, keluarin. benar. Gitu. Yang parah kan dipiara, Wen. Ya. Dipiara makin itu gede, makin numpuk. gede. Itu Iya, yang gila, numpuk. Iya, bisa benar. bikin kita Terus setuju. sakit banget itu, sakit banget. Iya. Gitu. Nah, cuma akhirnya ya alhamdulillahnya kalau ditanya gimana, gue juga nggak tahu sih. Gue minum vitamin tuh bulan puasa doang. Oh gitu. Iya. Oke. Minum vitamin tuh bulan puasa doang dan satu vitamin itu doang yang ibaratnya yang cocok sama lambung gua kan pada Oke. saat itu. Jadi gue emang nggak gimana, cuma yang nguatin mungkin ya ini kali ya, Bismillah. Ya udah nih ibadah gue ya, Keluarga sebagai gue, laki-laki, iya, sebagai iya, suami iya, udah iya, itu iya. aja. Iya iya iya. Gitu. Kuat lu, Gue Cek, juga kalau kadang-kadang bingung, maksudnya Iya. gila. Kok kuat ya gue? Gila lu sampai Iya. tidur. Hidupnya tuh dia udah. Iya. Iya. Sempet-sempetin tidur paling sejam 2 jam, udah nggak apa-apa itu. Itu udah berharga kualitas banget ya. berharga banget itu. Kalau Wanco yang kayak begitu udah dituduh nyabu. Nyabu nyapis nyabu nih. Ya kan jadi nggak usah wancoy. Stat, gue sama bini gue juga gitu. Makin lu ya. Ya Allah, bini gue sendiri yang tiap hari sama gue. Gila, karena mungkin dia ngerasanya bahwa gue tuh orangnya nggak bisa diem kan. Iya. Jadi ya nggak bisa diem aja gitu, makanya dari sini tiba-tiba ada kerjaan ini, terus ada kegiatan ini nggak bisa diem orangnya gitu. Udah istirahat gitu, Nggak bisa cooling diem down ya. gitu. Udah gitu kerjaan YouTube lu juga. Iya, ya kan kita punya karyawan nih. Bener, harus Ngomongnya hidup. tanggung jawab lagi Harus nih. hidup, Iya, harus harus hidup. hidup orang-orang gitu. Bismillah deh, gitu sih. Belum hobi-hobinya dia. Parah. Gitu. Nah bicara dia nggak bisa diem dan setia kawan. Kemarin tuh gue ada talk show sama Hersven. Bulan lalu. Hersven udah bilang, Bang Winnie nggak bisa datang nih, abis transplant rambut. Oh iya sih, wajar. Mungkin ada matahari apa sinar. Bab datang. Ih begini, jelas datang. Gak bisa diem dia. Boleh. Gak bisa diem dia mau datang. Tapi karena Herspen juga sih. Iya. Harus gua akuin karena Herspen Iya, juga. iya, Ada dia- lu dia- juga, terus gua pikir ya gua sama Herspen kayak udah kenal lama, terus kayak ngerasa udah jadi abang buat dia gitu. Bahkan di kondisi terburuknya dia juga dia cerita ke gue gitu. Jadi kayak aduh, dia minta gue untuk ngebuka pameran. Oke, let's go. And itu the very first time gue buka pameran seni. Biasa gue nggak pernah mau. Iya. Ditawarin gue nggak pernah mau. Sama pas kemarin penutupan suruh hadir, ya udah deh gue datang deh. Gitu sih. Tuh duo lu tuh ya dia. Iya, bisa dibilang tuh temen gue, adik gue, guru gue di area-area pergambaran lah ibaratnya gitu. Kemarin gue sering ke sama dia. Filipina, Bibi sama dia, Hersven. Oh. Jago dan rata-rata, international skill. Iya. Wah, di atas rata-rata dia sih. Gambar jelek bisa jadi bagus. Dia kenapa dia? Nongol. Pernah disergap. Tim Jaguar. Depok ya, Wen? Depok. Oh, iya, Depok. Gerebek. Gerebek gitu aja. Lo Hersven siapa lagi? Roy? Ada Caca bertiga Oh, kita. 3. Gua Herspen Caca. Itu yang viral polisinya yang gede. Oh, iya. 86. Iya. Ada gue. Pakai masker dia, Gue buka. pakai masker. Jadi pas gambar, emang kita bertiga dulu gambar nih sama kru gue kan packing sheet. Nah, terus gambar. Gak lama temennya Herspen sama si Caca nih nongol segerombolan, nggak tahu dari mana. Ikutan nongkrong di situ. Gue lagi gambar. Gue doang yang pakai masker kan. Untungnya kita udah izin. Terus gue gambar. Kru gue ngomong kan, Pak, polisi. Hah, polisi. Oh ya udah, gue sengaja gue nggak buka masker gue. Karena gue pengen ngerasain adrenalinnya gimana. Sama gini, gue mikir logik aja. Kalau gue buka masker gue, pasti yang ada di bayangan gue sih, ternyata Oh, boleh. iya. Nah, gue pengen ngerasain nih. Kalau gue kayak orang biasa. Nah, itu gue ditunjuk-tunjuk tuh sama si polisinya Pak Winam tuh. Karena gue pernah syuting bareng dia beberapa tahun sebelumnya. Gue ditunjuk. Apalagi yang modelan seperti ini nih, meresahkan masyarakat. Nunjuk ke gue. Yuk pakai masker aja. Gue tahan. Gue nggak mau buka. Jangan buka. Itu aja masih orang-orang yang settingan bangsat. Oh iya. Iya. Ada yang kayak gitu? Iya. Tapi emang jadi gini, lucunya gini. Gue tayangin dong di YouTube Packing Sheet dong. Gue parodin 86. Jadi gue kayak di interview sendiri. Jadi gue sedang gambar gini-gini, datangin polisi gini. Rame yang nonton.
konten yang gua di mereka itu tadinya nggak mau ditayangin. Tapi karena tiba-tiba mereka sadar kalau itu gue yang pakai masker. Mereka minta footage sama gue. Tayangin lah 86. Malah mereka yang trending aja. Ayo pakai. Bisa lu undang lagi ya? Enggak, diundang di Tonight Show. Indonesia. Diundang di Tonight Show, dipertemukan lah. Gua, Herspen, Caca sama si Awinam itu, Pak Polisinya. Terus gimana itu? Terus Pak Polisinya gitu. Wah iya, ternyata dia adalah Mas Wendy, saudaraku. Wah, fix. Orang-orang jadi nyangkanya settingan aja. Oh, dari awal yang digerebek itu lu nggak buka sama sekali? Nggak buka gua. Sampai kelar udah. Sampai selesai. Oh. Akhirnya dicabut. Mereka cabut, udah. Oh. Dan gue denger selentingan. Nggak tahu benar nggak taau salah ya. Lu aja coy, lu nggak apa. Dia kan di rumah, dia kan bandar doang mah kagak. Mahal tebel. Adrenalin Wendy lu bisa rasakan tuh ya. Apa? Ada Digerebek. Siapa ini? Siapa ini? Tak tahu. Bombo beda. Aja sih emang adrenalin tuh gila. Seru. Lagi dong. Enggak. Lagi dunia duitan ini. Enggak ada untungnya Jo ya. Benar. Itu kan untungnya datang gini-gini. Nggak, tapi lu kalau punya jadwal sebang Wendy gitu, gimana nih coy? Iya, Coy. Kiat-kiat lo untuk menjaga vitalitas itu. Harus lucu loh. Bos, susah gua akuin susah itu. Enggak, Susah. Pak. Iya, masalahnya apa? Kadang kalau misalnya kurang tidur, agak mood agak sedikit berubah. Terus iya benar. Nah, gue bakalan mundur dari satu acara yang gue gak kuat sih sebenarnya. Enggak, jangankan itu. Kita karaoke ini 50% diri kan. Karaoke lo di depan crowd ada mundur sini minyak angin depan crowd. Gue kira itu atraksi, Wen. Kita di Jambi. Di bos karaokean. Kok gue doang Mariko nih, Wancoy mana? Dia buka baju sama Rehan DJ begini. DJ. Live. Bukan atraksi, beneran. Tapi percaya aja coy, di Indonesia masih laku kok pelawak model gitu. Andre buktinya laku. Siapa? Andre buktinya laku. Andre sama kayak lu, betul-betul minyak angin. Jombo habis. Tapi emang gue nyambungin akhirnya yang lo ke Singapura sih. Wen, gue ngerasa tuh di badan gue kayak ada gas mulu. Mungkin karena pikiran gue kayak begitu ya. Betul. Oh ini gas nih, makanya gue harus keluarin nih. Betul. Harusnya kalau gue cuekin aja mungkin nggak akan ada gimana gitu ya. Masuk akal. Enggak, Coy, maksudnya kan lu kan banyak misalnya gas di lambung. Lu ubah mindset aja. Gue nggak GERD, gue Ebola. Wah ngeri juga. Anjing, gua dipa. Gue nggak GERD, gue antraks. Gua gak GERD, gua Walking Dead. Zombie. Tapi benar, gua kan kalau di TV suka ada built-in sama kayak gini lah ya. Ada produk kita produk usage kan. Itu berapa kali akhirnya gua nggak disuruh bawa produk itu karena gua nggak bisa konsumsi. Salah satunya kayak misalkan mie seperti ini gitu, mie kemasan gitu. Dan ketika gue selesai di berobat, gue dikasih kertas itu pantangan yang nggak boleh apa aja. Kayak mie kayak Indomie kayak begini itu nggak ada. Kopi yang selama ini gue hindarin juga nggak ada. Iya. Jadi sebenarnya gue fine aja makan Justru itu. ya, justru nggak ada ya. Nggak ada, makanya nih gue makan tadi kan. Iya. Mindset berarti overthinking. Iya. Oh iya. Walaupun awal-awal nih baru nyobain lagi setelah berapa tahun gitu gue nyobain syuting lapor Pak. Ada mie kuah gitu. Gue kayak mau ngetes ilmu Pak Ustadz. Ngetes kali ya ilmu ya. Habis dari Singapura ya. Coba kali ya. Makan tuh. Set awal-awal kayak penolakan di mulut. Ya itu lebih ke suges. Wah ntar kalau gue makan. Karena di kepala gue udah gini. Kalau gue makan. Aduh gue GERD lagi. GERD sakit lagi. Aduh gak enak lagi. Bisa dirawat gitu tuh. Ya udah gue makan dulu. Awal-awal di mulut tuh kayak. Bener nih gak enak. Waduh kambuh. Tapi enggak. Gue kan udah sembuh. Gue gak kenapa-napa.
di pantangannya nggak ada makan kali, habis, nggak kenapa-napa. Mindset. Iya. Coy. Itu ya benar. Pernah ada bapak kedokteran dunia namanya kan Ibnu Sina, ulama juga ya. Jelas. Itu dia pernah buat satu eksperimen 2 ekor domba yang dihadapin sama serigala. Jadi yang satu domba dikasih makan sama, tempat sama, ukurannya sama semuanya. Cuma yang satu dialingin supaya nggak ngeliat serigala itu. Yang satu dia bisa ngeliat serigala. Lo tahu yang cepat mati yang mana yang ngeliat serigala? Kenapa? Itu dia ngasih tahu tentang mindset ketakutan dia inilah yang ngancurin diri dia sendiri sebenarnya si domba ini. Sedangkan domba yang satu lagi sehat-sehat aja. Karena dia nggak ngeliat itu serigala. Kan domba kan ketakutannya kepada serigala kan. Dia stres duluan. Nah yang ini stres mulu. Akhirnya gara-gara stres, matinya gara-gara stres. bisa juga ya? Kurus. Itu Ibnu Sina itu yang pernah bikin iniannya. Eksperimennya kayak gitu. Bener. Iya. Makanya ya itu ketakutan itulah emang yang harus dilawan di dalam, apalagi kita laki-laki, kalau takut-takut Berarti- kayak cengeng banget sama hidup gitu kan. Teori dia akan dokter gigi masuk akal mungkin. Kasih tahu Wendy dong. Yang mana itu? Ini men, dia sebagai bapak Suges Indonesia jelaskan ke Wendy, apakah solusimu kalau gigi kita sakit? Coba. Sebenarnya waktu itu ada siapa gitu? Lu ya sakit gigi ya? Gua. Dia. Opa. Baru di rumah Riko. Oh betul Oke. Bang Iya, Baru. di rumah Dia gua. udah sibuk cari obat ini, cari obat itu. Aduh masih nih, kayak gue nggak bisa nih ntar malam. Udah gue cuma kasih tahu. Sebenarnya sih kalau yang gue lakuin dulu, Kita nyimak nih udah nih. kalau Coy, kalau terus. misalkan lo lagi sakit gigi, obatnya cuma satu. Apaan? Lupain aja. Gua bilang, gitu. Gak jadi bener malam tahun baru di rumah Riko. Gua bilang lanjutan mung. Kenapa dokter gigi? Gua ada satu cara yang selalu berhasil. Wah, tertarik dong. Pagi sakit. Apa coba minyak cengkeh? Bukan. Apaan? Minyak Ini. apak. Minyak apak bukan. Gua ada satu. Lupainnya dulu. Wow. Gua lagi sakit. Anjing. Tapi masuk. Cuekin aja gitu. Harus kita alihin ke Iya, ini apa gitu. distraksi. Iya, distraksi. Sama kayak kita mau berak. Iya. Kita Ngapain tuh? Ngepel Betul. batu. Itu buat distraksi kan? Nah, Buat gua distraksi. ngiket. Kalau gua ngiket pakai ini karet gelang. Nah. Oh iya betul. Buat distraksi. Jadi tangan gua sakit tuh. Oh, iya. Jadi gua kalau mau boker nih nggak tahan, gua pasti makanya kemana-mana selalu bawa karet gelang tuh. Atau biji gua ikut yang kenceng, jadi sakitnya di sini. Distrak tuh, lumayan ke distrak tuh. Karena Coba tuh. distraksi Iya. kesakitannya kan lumayan tinggi. Karena ini bisa sampai ungu bahkan. Oke. Jadi kita jadi ke distrak ke sini, aduh sakitnya sebagian pindah ke sini, jadi nggak fokus di situ. Jarang. Bener sih. Gue sih kayaknya itu karena hobi gue berak jujur. Sama. Kalau luar kota bisa berhenti gue di rumah Sama, warga. Tanya nih. sama Asli, gue. Sama-sama gue deh. Terakhir dia kemana ke Werebo ya? Rumah warga dulu berak. Mana nggak disiram kan? Warga parah ya. Disiram warung. Pokoknya kalau urgent 2 tempat favorit gue, pom bensin sama lobby hotel. Hobi hotel paling enak. Pasti ada. Enak. Hobi hotel ya? Manapun pasti ada tuh. Pom bensin. Pom bensin udah paling Iya, benar. paling Paling. Cuma kalau pom bensin inian ngantri. Atau ngantri. Apa kalau lagi boker diketok-ketok Nah, jadi iya enak itu. tuh. Males tuh, makanya terakhir gua karena gua menghindari kalau di pom bensin diketok-ketok. Jadi begitu gua masuk, pintunya gua copot, biarin aja biar nggak ada yang ketok. Kelihatan dong, kelihatan dong. Yang penting nggak ada yang ketok, Bar. Kalau ada bapak-bapak gitu. Hah, gabung aja deh bro. Anjir, iya sih. Gila. Tapi kan kalau zaman sekarang dulu kalau misalnya kita kebelet sulit paling kali. Ya enggak? Iya, atau minimal kayak bocah-bocah yang itu Joy di got. Iya. Ya enggak? Sekarang kan banyak. Banyak. Banyak perbedaan lah zaman dulu zaman sekarang. Puasa zaman dulu juga, apa karena kita udah tua kali ya? Kayaknya itu. Tapi dah gua juga. tapi era anak-anak sekarang juga beda kali. Kalau sekarang ya gua ngerasanya nggak ngerti juga ya. Kalau dulu pernah petasan kita main. Iya. Perang sarung. Perang sarung. Tapi Kalau gue masih hafal nih kronologi abis sahur, misalnya di hari Minggu, sampai siang, sampai sore, gue kayaknya masih hafal nih. Coba. Zaman gue kecil sahur, sholat subuh dilanggar. kenapa? Oh bukan maksudnya gini. Kalau subuh dilanggar. Ya nggak boleh dong. Apa sih namanya? Namanya langgar surau. Berarti nggak sholat tuh. Nggak boleh. Iya, balik ngumpul depan rumah gue di teras main monopoli. Oh zaman dulu. Main monopoli sampai jam 9 pagi, balik ke rumah masing-masing, tidur, sore nonton trek-trekan. Nah, Zaman dulu tuh. Bener. Ya kan? Abis sampai buka, udah nunggu abis buka teraweh
main petasan gitu. Iya, rundown-nya. Rundown-nya tuh. Tapi bukannya kalau weekend zaman-zaman dulu mah kita biasa ini, Bang, Sabtu Minggu tuh biasanya abis sahur, sholat subuh selesai, jalan deh tuh sama temen-temen. Keliling-keliling tuh ya kan. Disuruh main petasan pagi-pagi tuh. Sampai misalnya jam 7 balik lagi ke rumah. Casablanca dulu belum jadi, gue ingat banget. Setiap Budi dulu Prudential pohon karet. Iya. Pohon karet. Prudential tuh. Main raket pakai sendal jepit. Oh betul. Punya duit. Itu juga. Sendal jepitnya masih dipakai kan, jadi begini. Taekwondo. Kalau dulu sih main apa aja kayaknya ya, petasan main. Iya, sekarang udah ada game online. Oh iya, Salah gadget satunya. ada, iya. Enggak, sekarang tau nggak lo? Apa ya? Bangsa-bangsa kayak YouTube-nya Wendy Andika, podcast Green Boy salah satunya mungkin Vindes pas segala macam itu kan jadi orang ngabuburit. Iya, Iya sih. bener. Teknologi bener. YouTube tuh. Teknologi. Atau iya. minimal apa coba? Save Netflix. Iya. Nanti kita kalau lagi syuting lagi Iya. apa gitu nonton nih. Iya benar. Iya, iya. Banyak distraksi kali ya. Iya, Kalau sekarang. dulu kan kayaknya emang fokus aja gitu. Ya mungkin masih kecil main. Terus kalau udah kerja juga ya udah pulang kerja nggak ada distraksi kayak dulu tuh keinginan untuk main ya main aja gitu. Kalau Iya, sekarang betul. kan enggak Ya. ngabuburit nonton ini Mendingan ngabuburit ini, nonton ini mendingan gitu. itu, gitu. Main PS Iya gitu. Main Mobile Legend. Ngabuburit zaman dulu. Belum ada dulu. dulu belum ada. Main volley juga lu main sering tuh. main Iya, volley tuh. olahraga fisik lah. Iya, olahraga fisik. Badminton udah pasti juga. Badminton, volley kalau di rumah gue. Oh, Bang Tatang ada. Kenal gue siapa ya? Dicariin. Itu siapa? Jagoan Ah, iya, sumpah nih, sumpah. Masa sumpah ini jago Bang, jagonya minta apa? ampun. Yang membedakan dia? Badminton. Sama Joko Supriyanto? Ya, ya gue Sama nggak Rasa tahu Sidik, lah. sama Rasa Sidik. Iya mungkin nggak tahu kalau Tenis- ketemu ya. tenis Tapi itu meja. jagonya, gila-gila jago, bener-bener jago. Ya apa yang di luar Apa kewajaran ya? apa? Ini apa? Backhand. Bukan. Enggak di belakang Tadi gitu. itu, Apa tuh? Bisa dia. Pegel. Ginjal. Oh gini duetnya. Oh, gitu, Dia iya. Bang Tatang sama Bang Aming tuh. Wow. Familiar kita. Iya, enggak Tatang sama Bang Aming. Oh, dia nggak tahu sampai tahu anaknya nonton apa. Ntar Jago tuh, juga, jago banget. Gue ngeliat dia tuh deh. Oh, mengidolakan mereka gue. Iya. Bang Aming kurus, putih. Tahu ciri-cirinya? Ciri-ciri gitu. Jago banget, jago asli, sumpah tuh jago banget. Tatang. Apa IG-nya apa? Tatang badminton ya? Tatang underscore badminton. Jangan. Tatang Sekelkok. Tatang Yonex. Tatang rally panjang. Tatang Yonex. Panggilannya Tayo. Tatang Yonex. Tatang Yonex. Keren sih. Tatang Yonex. Keren sih. Tayo. Lo berapa kali lawan mereka tuh udah pasti kalah. Enggak, gue kecil pas saat Nontonin itu. doang. Nontonin dia. Nonton. Berasa ngeliat idola tuh. Iya. Kalau bapak-bapak tenis meja yang pas lagi gini, gentak kayak gini. Ada kayak gitu ya. Ada. Ada yang tuh. songok Iya bener. Kayaknya semua olahraga ada. Bapak-bapak sowok mah ada. Pasti ada. Boleh sambil diri. Iya. Kayak di video. Dipantulin dulu biasanya kayak komedi tuh. Nah, kalau sekarang tuh gue kayak udah nggak nemuin lagi tuh kayak zaman Bang Tatang dan Bang Aming yang dulu pernah gue lihat. Kalau zaman sekarang. Sekarang banyak pilihan olahraga Betul. soalnya. Iya, lagi naik lagi makanya. Iya. Tadinya Tatang pedal kali sekarang. bisa jadi loh. Kita gak ada tahu loh. Iya. Jadi coach. Sama David Karamo ya lo. Bisa jadi. Bang Tatang sekarang lo. Sama Zar, timnas. Dia main nektokin kaca sekarang. Iya, ada pedal. Tua. Itu kan gue umur 6 yang gue nonton tuh gue umur 6 7 dah. Dia udah tua. Kalau your basket friend kasih tahu Bang Wendy. Yang jago 3 point, siapa namanya? Yang jago 3 point? Nih namanya Pondok Indah ya? Siapa namanya? Iman Tongkle. Jujur namanya jujur. Kita nggak tahu Iman Namanya Tongkle. tetangga di Virenata nih Bang. Iman Tongkle. Namanya Bukit Gol. Gimana? Ciri Namanya khasnya Bukit coba Gol. jelasin ke Bang Wendy. Siapa? Nah, ciri Ciri khas. khas. Kaos.
Oh, Kaos. ah? Kaos. Kaos Blel. Bisa kaos Blel. Kaos Blel. Basket jago tuh. Tangan basket palsu. Iya, tapi emang iya. Iya mau Tapi jago 3 point deh. Oke. Siapa namanya? Iman Tongle. Sepeda Ah, so- Stranger kan? Stranger Things, sepeda mini alias. Apa? Sepeda mini. Oh, bener. Kok jangan dulu ada kan sepeda mini? Cat Ada. nih, Itu dia. cat nih. Ah, Jangan. wah, ini. Apa namanya? Sebenarnya putih. Tapi Emang udah ya itu sering kena hujan panas. Karat. Emang kenapa sih? Ya kan enggak apa-apa. Iya, kenapa? Iya enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa lah. Iman Tongle tuh. jago tuh dia. Sore nganter. Tinggal di mana tuh Iman Tongkle? Menteng atas. Oh, Menteng masih ada nama Iman Tongkle. Atas ya. Profesi sore. Putu Mayang. Asik. Putu Mayang. Tukang putih maya. Iya, tukang Putu Mayang. Ya mau kenapa? Tapi jago Nggak 3 apa-apa point. yang gua bilang. Tapi jago 3 point. Jago 3 point keren. Keren. Masih ada nggak coy orangnya? Masih. Masih Boleh tuh. ada. Shout out bikin- to Iman Tongkle. Masih ada. Kita bikin konten nih nanti nih. Gua Iya. Alumni Yemik. Oh dia. Peskari. SMA Yemik. Ah, Peskari. Yemik. Yemik, satu yayasan sama UNAS tuh. Iya, tapi kan Lu lagi ngomporin aja. Jojo demen nih begini nih. Ya, basket. Iman Tongle. Iya. Iya. Angkatan kita. Ya? Di atas kita 2 tahun. Oh 99. Iya, sudah. Tapi masih basket ya sampai sekarang. Kayaknya udah enggak. Terakhir ketemu masih udah dribble bahkan udah Masa tiap hari. Jordan lagi istirahat. pakai putu mayang.